Orang yang berfilsafat itu selalu berpikir, tetapi orang yang berpikir belum tentu berfilsafat, karena orang yang berfilsafat itu mencoba untuk menilai, mengerti, dan menyimpulkan sesuatu secara rasional dan mendalam, sedangkan orang yang berpikir tidak selalu mencoba mengerti, menilai, dan menyimpulkan sesuatu secara kritis dan juga rasional serta mendalam. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa nenek moyang kita dari zaman dulu sudah turun-temurun mewariskan yang namanya suatu dongeng atau cerita dan juga tahayul yang kebanyakan berbau mistis dan sulit diterima oleh akal kita secara rasional. Nah, dari situlah kita sebagai manusia atau orang-orang yang berfilsafat berpikir dan mencoba untuk membuktikan hal tersebut, apakah dongeng atau tahayul itu tersebut benar atau tidaknya. Nah, dari situlah bisa lahir ilmu pengetahuan. Contohnya seperti kita dilarang oleh orang tua kita untuk memotong kuku pada malam hari karena bisa memperpendek umur. Nah, kalau kita pikirkan secara rasional, itu kan tidak mungkin bahwa hanya dengan memotong kuku di malam hari itu bisa memperpendek umur kita. Kan kita sudah tahu sebagai umat Islam atau orang yang beragama Islam itu takdir, kematian, jodoh, maut itu semua ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari situ kan kita berpikir bahwa tidak mungkin memotong kuku di malam hari itu bisa memperpendek umur. Dari situlah juga kita mendapat ilmu pengetahuan bahwa segala sesuatunya itu tergantung atas kehendak Allah Subhanahu wa taala dan juga melalui perbuatan kita. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan segala sesuatunya di alam semesta ini dengan sangat-sangat indah dan juga sempurna. Di malam hari Allah menciptakan bintang dan bulan untuk menyinari kita dari gelapnya malam. Nah, dari situlah muncullah suatu pemikiran di dalam benak kita. Mengapa bulan itu bisa menyinari kita? Mengapa bintang itu bisa menyinari kita? Sehingga kita ingin mencari tahu kebenarannya. Apakah bintang itu letaknya dekat dengan bumi atau bulan itu letaknya dekat dengan bumi? Sehingga kita meneliti atau mencari tahu kebenarannya bahwa ternyata bintang itu sangatlah jauh dari bumi dan juga sangat besar dibandingkan dengan bumi. Begitupun dengan bulan yang jaraknya juga jauh dengan bumi. Maka dari itu, keindahan alam semesta di malam hari membuat seseorang ingin mencari tahu suatu kebenaran. Seperti yang kita ketahui bahwa para ilmuwan dan para penemu itu sebelum membuktikan hasil penemuannya pasti terlebih dahulu terlintas di benak mereka sebuah ide-ide atau angan-angan. Contohnya seperti misalnya kita sedang duduk, lalu tiba-tiba di depan kita melihat sebuah apel yang jatuh dari pohon dan jatuhnya itu ke bawah. Lalu lantas di benak kita atau di angan-angan kita berpikir bahwa mengapa apel itu bisa jatuh ke bawah. Lalu setelah itu mulailah kita mencari tahu, ternyata apel itu jatuh ke bawah dikarenakan adanya gravitasi dari bumi, bukan karena adanya makhluk-makhluk halus yang membuat apel itu terjatuh. Nah, dari situ kita bisa mengatakan bahwa angan-angan itu dapat melahirkan filsafat. Kelahiran pemikiran filsafat pertama kali diawali pada zaman Yunani kuno yang ditandai dengan runtuhnya mite-mite dan juga dongeng-dongeng. Nah, pada periode ini disebut juga dengan filsafat alam. Dikatakan demikian karena pada periode ini ditandai dengan munculnya para pikir alam, di mana arah dan perhatian pemikirannya kepada apa yang diamati di sekitarnya. Di zaman Yunani kuno, ciri pemikiran yang menonjol adalah kosmosentris, yang berarti mempertanyakan asal-usul alam semesta dan jagat raya sebagai salah satu upaya menemukan asal mula yang merupakan unsur awal terjadinya gejala-gejala.
Nah, secara umum karakteristik filsafat Yunani kuno adalah rasionalisme, yaitu suatu pemahaman tentang sebuah pengetahuan yang lebih mengutamakan akal atau logika. Salah satu tokohnya adalah Thales, yang menyatakan bahwa esensi segala sesuatunya itu adalah air. Yang kedua yaitu zaman Yunani klasik. Pada zaman ini, filsafat sangat pesat berkembang karena besarnya minat orang terhadap berfilsafat. Jadi pada saat itu orang-orang banyak sekali yang ingin mencari tahu suatu kebenaran. Salah satu filosof pada zaman itu adalah Socrates. Pemikirannya yaitu mencari kebenaran yang berlaku untuk selama-lamanya. Jadi dia ingin mencari suatu kebenaran yang akan bertahan untuk selama-lamanya, bukan suatu kebenaran yang akan pudar pada zaman itu, tetapi suatu kebenaran yang akan bertahan untuk ke depan-depannya, untuk zaman-zaman berikutnya, dan untuk selama-lamanya. Yang pertama ada Al-Kindi. Al-Kindi mengarang buku-buku yang menganut keterangan Ibnu Al-Nadim. Buku yang ditulisnya berjumlah 241 dalam bidang filsafat, logika, aritmatika, astronomi, kedokteran, dan lain-lain. Mengenai filsafat dan agama, Al-Kindi berusaha untuk mempertemukan keduanya. Al-Kindi berpendapat bahwa filsafat adalah ilmu tentang kebenaran dan agama juga merupakan ilmu mengenai kebenaran atau ilmu yang paling mulia dan paling tinggi martabatnya. Akan tetapi keduanya memiliki suatu perbedaan. Yang kedua, Al-Farabi. Al-Farabi luas pengetahuannya, mendalami ilmu-ilmu yang ada pada masanya dan mengarang buku-buku dalam ilmu tersebut. Sebagian besar karangannya terdiri dari ulasan dari penjelasan terhadap filsafat Aristoteles, Plato, dan Galenius dalam bidang logika, fisika, etika, dan metafisika. Namun ia lebih terkenal sebagai pengulas Aristoteles. Lalu yang ketiga ada Ibnu Sina. Ibnu Sina memberikan perhatiannya yang khusus terhadap pembahasan kejiwaan, yang dapat kita lihat dari buku-buku yang khusus untuk soal kejiwaan, atau buku-buku yang berisi tentang campuran berbagai persoalan tentang filsafat. Yang keempat, Al-Ghazali. Al-Ghazali telah mencapai hakikat agama yang belum pernah ditemukan oleh orang-orang sebelumnya dan mengembalikannya kepada agama. Jalan yang terdekat kepada Tuhan ialah jalan hati, dan dengan demikian ia telah membuka pintu Islam seluas-luasnya untuk tasawuf. Dan yang kelima, Ibnu Bajjah. Ibnu Bajjah telah memberi corak baru terhadap filsafat Islam di negeri Islam Barat dalam teori ma'rifat, epistemologi, pengetahuan, yang berbeda sekali dengan corak yang telah diberikan oleh Al-Ghazali di dunia timur Islam, setelah ia dapat menguasai dunia pikir sepeninggal filosof-filosof Islam. Ilmu merupakan sesuatu yang sangat penting bagi seorang manusia. Nabi Muhammad SAW mendapat wahyu yang pertama, yaitu Iqra, bacalah. Karena dengan membaca, kita bisa mendapatkan suatu ilmu pengetahuan. Jika kita tidak memiliki ilmu, apapun ilmu itu, maka kita akan menjadi orang yang bodoh dan mudah untuk dibodohi oleh seseorang. Dan juga tanpa ilmu, seseorang itu tidak akan berkembang. Tidak akan ada teknologi yang canggih sampai saat ini jika tidak ada ilmu. Dan berdasarkan Al-Quran, orang yang memiliki ilmu akan ditinggikan derajatnya dan akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, dan dipermudahkan jalannya untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, ilmu sangat penting bagi kehidupan seorang manusia. Sekularisme merupakan pembangunan struktur kehidupan tanpa dasar agama. Sekularisme tidak pernah bisa diterima secara langsung atau umum dalam sebuah masyarakat Islam, karena Islam sendiri adalah sebuah sistem ibadah komprehensif dan legislasi atau syariah. Menerima sekularisme berarti meninggalkan syariah. Objek filsafat yang pertama ialah material, merupakan suatu hal atau bahan yang diselidiki
atau hal yang dijadikan sasaran penyelidikan. Objek yang dikaji adalah sesuatu yang dapat dirasionalkan, yang bersifat empiris dan ilmiah. Lalu yang kedua yaitu formal, merupakan metode untuk memahami objek material tersebut. Cara pemahamannya ada dua, yaitu yang pertama, spesifikasi adalah hal yang menjadi fokus kajiannya, dan perspektif adalah objek yang dikaji dengan sudut pandang tertentu. Seseorang akan berpikir dan mengerti secara rasional dengan melakukan suatu analisa, penilaian, dan suatu kesimpulan yang kritis dan mendalam, sehingga seseorang tersebut akan mendapat suatu kebenaran yang sebenar-benarnya dari masalah yang ia hadapi.